Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suhala dengan NIM 23320057 kelas B Prodi PCKR semester 6. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Soal yang pertama, mengapa seorang calon pendidik perlu menguasai keterampilan mengajar dalam perkuliahan micro teaching? Seorang calon pendidik perlu menguasai keterampilan mengajar dalam perkuliahan micro teaching karena mata kuliah ini dirancang untuk melatih kemampuan dasar mengajar sebelum menghadapi peserta didik di kelas yang sebenarnya. Mengembangkan kompetensi pedagogik, micro teaching membantu calon pendidik memahami cara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara aktif. Dan yang kedua, bagaimana strategi yang cocok untuk meningkatkan keterampilan mengajar Anda selama perkuliahan micro teaching. Melatih keterampilan dasar mengajar. Sini ada beberapa contoh. Pertama, membuka dan menutup pembelajaran. Dan yang kedua, menjelaskan materi dengan jelas. Dan yang ketiga, memberikan penguatan dan umpan balik. Dan yang keempat, mengadakan variasi dalam pembelajaran. Kelima, mengelola kelas. Yang berikut, membimbing diskusi kelompok. Dan yang terakhir, menggunakan media dan teknologi pembelajaran. Itulah beberapa, ada 7 unsur yang dapat melatih keterampilan dasar mengajar. Pertama, membuka dan menutup pembelajaran, menjelaskan materi dengan jelas, mengajukan pertanyaan yang
mendorong berpikir, dan yang berikut memberikan penguatan dan umpan balik, mengadakan variasi dalam pembelajaran, mengelola kelas, membimbing diskusi kelompok, dan yang terakhir menggunakan media dan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasi strategi perkuliahan microteaching yang tidak efisien bagi peningkatan keterampilan mengajar. Tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, yang pertama, dilakukan evaluasi terhadap proses microteaching, mengidentifikasi bagian-bagian yang kurang efektif seperti metode pembelajaran, alokasi waktu, dan atau bentuk penilaian yang digunakan. Yang kedua, memperbanyak kesempatan praktik mengajar. Praktik yang lebih sering dengan berbagai skenario pembelajaran akan membantu meningkatkan pengalaman dan keterampilan mengajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif. Dosen dan teman sejawat perlu memberikan masukan yang jelas, objektif, dan yang dapat langsung diterapkan. Keempat, memanfaatkan rekaman video untuk refleksi. Menonton kembali praktik mengajar dapat membantu mengenali kekuatan dan kelemahan seperti cara berkomunikasi, pengelolaan kelas, dan penggunaan media pembelajaran. Berikut, menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, menggunakan berbagai model pembelajaran aktif. Calon pendidik bisa memiliki strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, bagaimana kontribusi keterampilan berpikir analitis dalam peningkatan keterampilan mengajar. Keterampilan berpikir analitis memberikan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan mengajar karena membantu calon pendidik mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan peserta didik dan situasi pembelajaran. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga, memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, dilakukan evaluasi dan refleksi.
Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Ya, itulah beberapa 5 unsur untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Yang kelima, bagaimana kontribusi kepemimpinan transformasional dan peningkatan keterampilan mengajar. Kepemimpinan transformasional memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan mengajar karena mendorong pendidikan untuk terus berkembang, menginspirasi peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk terus berkembang. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat, membangun hubungan yang positif. Yang kelima, meningkatkan kemampuan refleksi, perbaikan berkelanjutan. Dan yang keenam, menjadi teladan bagi peserta didik. Yang berikut, yang keenam, bagaimana kontribusi penugasan teknologi informasi dalam peningkatan keterampilan mengajar. Ya, keenam, pengusahaan teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan mengajar karena memungkinkan pendidik merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Sini ada beberapa komponen yang dapat meningkatkan kontribusi penugasan teknologi. Ada yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas penilaian, mendukung pengembangan profesional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan menghadapi pembelajaran. Yang ketujuh, instrumen penilaian diperlukan dalam mengevaluasi keterampilan mengajar. Ada 6 komponen. Yang pertama, mengukur keterampilan mengajar secara objektif. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, mencari dasar untuk refleksi dan perbaikan. Yang keempat, memberikan umpan balik yang terstruktur. Yang kelima, membantu perkembangan terampil mengajar. Yang terakhir, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Anda memerlukan rekan. Yang kedelapan, mengapa Anda memerlukan rekan sejawat yang berintegrasi untuk mengevaluasi keterampilan mengajar?
Saya memerlukan rekan sejawat berintegritas untuk mengevaluasi keterampilan mengajar karena tidak dapat memberikan penilaian yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Evaluasi dari rekan sejawat yang memiliki integritas membantu memperoleh masukan yang akurat sehingga memperbaiki kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Pertama, memberikan penilaian yang objektif, memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif, membantu proses refleksi diri. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, membangun budaya kolaborasi profesional. Dan yang keenam, mendorong pengembangan potensi secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, setelah Anda menerapkan keterampilan mengajar, bagaimana strategi Anda merefleksikan sebagai masukan rekan sejawat sebagai upaya meningkatkan keterampilan mengajar? Saya memerlukan rekan sejawat yang berintegritas untuk mengevaluasi keterampilan mengajar. Mereka dapat memberikan penilaian yang objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Yang pertama, memberikan penilaian yang objektif. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif. Yang ketiga, membantu proses refleksi diri. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran, membangun budaya kolaborasi profesional. Dan yang terakhir adalah mendorong perkembangan kompetensi secara berkelanjutan. Baik, sekian video dari saya. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.